Salam sehat dan bahagia bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asnawati Sihombing. Saya CGP Angkatan 6 dari Karawang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan tentang aksi nyata saya, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya Ibu Etik Sukmawati dan pengajar praktik saya Ibu Rida Purwanti. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah untuk memfasilitasi guru dalam menerapkan budaya positif agar dapat menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, tindakan atau langkah-langkah yang saya lakukan untuk memaparkan budaya positif di sekolah adalah: yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk belajar bersama tentang materi pemahaman budaya positif. Lalu yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Agar aksi nyata ini dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan itu ada dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar apa yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan dukungan yang diperlukan juga dari orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut merupakan kegiatan yang saya lakukan dalam pemaparan atau diseminasi saya di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Sebenarnya kita mau belajar bersama. Bapak Ibu juga guru hebat, sama-sama hebat kita di sekolah ini ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya itu satu, tapi kita semuanya untuk perbaikan gitu aja. Ibaratnya sebenarnya ini Bapak Ibu juga sudah lakukan, cuma hanya mengingatkan saja kembali. Mungkin ada yang belum kita ketahui, kita ketahui kembali. Jadi hari ini saya hanya mau berbagi aja apa yang saya dapat, saya bagi ke Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami masih dalam keadaan sehat, dan pada saat ini Tuhan kami mau melanjutkan sedikit aktivitas kami kembali untuk kami belajar bagaimana kami memahami kembali bagaimana kami dulu untuk melayani anak-anak di tempat ini. Karena itu Tuhan, berkatilah acara kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya hanya menerangkan sedikit kalau simbol ini mungkin itu untuk bukan hanya buku penggerak, sebenarnya Bapak Ibu juga sudah buku penggerak gitu ya. Jadi bergerak, menggerakkan gitu ya. Berarti kalau tergerak melakukan perubahan. Padahal kita juga sudah ada perubahan ya. 2 tahun yang lalu. Bergerak berarti kita tidak boleh pasif, artinya aktif gitu. Aktif dalam apa? Aktif dalam menggerakkan. Aktif dalam perubahan. Kita mengubah menjadi lebih baik, yang bukan jadi kacau ya. Nah, terus yang ketiga adalah menggerakkan komunitas. Berarti kayak kita ini kan komunitas kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, saya di Kurikulum Merdeka ini ada banyak sebenarnya bahan-bahan yang diberikan. Tapi saya mengambil satu aja yang sering kita pakai di sekolah. Nah, jadi saya hanya mengambil topik yaitu tentang budaya positif. Dari kata kalimat budaya positif, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Budaya itu berarti kebiasaan. Positif itu berarti kebiasaan yang
Nah, gitu ya, yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu boleh kita berpendapat ya Bapak Ibu sebagai guru kelas, guru bidang semuanya. Nomor 1, setuju tidak kalau dibilang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, oh iya, ada berbeda pendapat tergantung hukumannya seperti apa. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kadang malah dia mau hukum terus, jadi malah Oh, mereka malah tidak jadi disiplin, tapi malah mau terus kayak gitu. jadi keenakan sini ya, ketergantungan. Iya, mereka jadi senang kalau membersihkan kayak gitu. Oh iya, Jadi baik. karena saling dihukum ya, mereka aja mau masuk nih kita dihukum, kita pasti belajar lagi. Jadi mereka pikirannya seperti itu. Oh oke, iya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Kemarin saya supervisi, baru saya memberikan penghargaan. Nah, jadi sekarang kita belajar. Saya juga sebenarnya kita sudah lakukan, ternyata ada juga yang kurang, ya. Nah, topiknya hari ini disiplin, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, restitusi. Apa sih ini? Gitu ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Berarti nilai-nilai yang umum ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah disiplin positif itu ada apa aja sih, Bapak Ibu? Ini ada 3, ada 5 yang harus kita pelajari bagiannya. Yang pertama, apakah disiplin itu? Saya baru tahu loh kalau disiplin itu artinya belajar. Terus terang aja, saya baru tahu bahwa arti disiplin itu kalau selama ini kan menaati peraturan, patuh, itu kan yang kita tahu ya. Bahkan saya di buku pun seperti itu yang saya lihat. Nah terus, tapi saya lihat di sini dibuat dari bahasa Latin itu adalah artinya belajar. Tapi lama-lama kemudian, namun budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah biasanya gitu kan, disiplin itu pokoknya kamu taat, kamu patuh, itu yang selalu kita buat. Nah, terus kemudian apa itu nilai yang lebih besar? Berarti nilai yang umum ya Bapak Ibu. Yang umum itu ya ini Profil Pancasila sebenarnya kan, yang ini semuanya nih. Beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, gotong royong, kreatif, itu ada. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, karena di kurikulum merdeka itu jujur aja semua adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Belajar tentang Ki Hajar Dewantara yang topiknya adalah merdeka, berarti berpihak kepada murid. Pihaknya kepada murid, bukan kepada guru, tapi kepada murid. Nah gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kemarin kita bilang merdeka itu merdeka dong, bebas anaknya. Saya juga pertama kali taunya begitu. Apa arti kurikulum merdeka itu? Apakah bebas semuanya, suka-suka, anak-anak suka-sukanya? Ternyata salah Bapak Ibu, maksudnya kita tetap memerintah. Tetapi dalam artian di sini Bapak Ibu adalah hanya menuntun aja. Biarkan dia bereksplorasi, Bapak Ibu menuntunnya tapi ke arah yang lebih baik. Kan ada anak langsung bablas, malah bablas. Bukan sampai bablas ya, tapi kita jadi penuntun gurunya, bukan mengatur. Nah itu ya. Terus kemudian kita lihat tadi bicara tentang penghargaan ya Bapak Ibu. Kita bicara penghargaan, hukuman. Kita lihat ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi ternyata kita lihat kenapa disebut sama dengan hukuman. Karena tadi Bulan bilang nanti jadi kebiasaan, nanti jadi tergantung. Lalu Pak Prasul tergantung hukumannya, hukuman apa? Kan gitu. Nah ternyata kita sering melakukan penghargaan itu, ternyata dikatakan adalah menghukum. Nah menghukum itu yang kedua, penghargaan itu mengurangi ketetapan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Saya mengartikan ini, kalau saya artikan garis panjang. Contoh, kita memberi penghargaan, berarti nanti bisa berubah motivasinya Bapak Ibu. Apalagi dia sudah tahu, misalnya saya masuk, oh hari ini supervisi, pasti nanti ada penghargaan yang dikasih, maka aku pura-pura baik, maka aku
disiplin. Harapannya tidak begitu, tapi murni dari naluri anak. Jadi jangan karena penghargaan anak-anak itu menjadi beda motivasinya untuk belajar, itu maksudnya. Iya, orientasinya, iya betul. Orientasinya jadi berbeda gitu. Boleh sih dikasih penghargaan, itu yang dibilang, boleh dikasih penghargaan. Pertama-tama juga kita pahami, ya udah dikasih penghargaan supaya rajin. Tapi percaya nggak Bapak Ibu, bisa jadi kalau kita tidak memberi penghargaan, anak itu jadi tidak rajin. Nah ini yang saya bilang tadi, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif sebenarnya. Walaupun sudah kita lakukan loh, saya sendiri sudah melakukannya. Terus kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita ngasih, dia tahu bahwa dia merasa bahwa oh kalau nanti aku dikasih sesuatu berarti aku bisa, gitu ya. Dia melakukan itu hanya karena penghargaan. Nah, jadi ternyata itu menurunkan kualitas anak. Berarti itu bukan dirinya sendiri, tapi ada motivasinya yang tidak baik di dalam kelas. Nah, itu. Terus yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Anaknya nggak bisa bebas karena sudah teratur, gitu ya. Terus kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Oke, lanjut aja. Coba Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini guru. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu boleh pilih apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Ini sering kita lakukan. Pertama, kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat, menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kita ingat ya, konsekuensi nomor 1 kita bilang. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Nomor 2, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti sudah mulai Bapak Ibu bisa bedain yang mana hukuman, mana konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, makanya nanti kalian kan ini kemana larinya gitu ya. Terus yang kedua, yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat, kita cek jawabannya. Nomor 1 itu hukuman. Nomor 2 itu hukuman. Tadi kita bilang konsekuensi nomor 1 kan? Nah, apa perbedaannya nanti kita lihat. Lalu hukuman. Lalu nomor 2 itu hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor selanjutnya adalah 4 konsekuensi. Yang ini murid disuruh itu hukuman. Berarti dihukum kan? Mengenakan sepatu seharian. Berarti nggak boleh ganti dong, iya kan? Hukuman. Terus kemudian lari mengelilingi itu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, terus selanjutnya adalah, nah apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah di sini kan kita suka bingung ya, menghitung anak atau memberikan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, benar-benar dirasain. Baik itu hukuman bisa secara fisik, verbal atau segala macam. Nah itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu juga yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, itu aja. Lalu kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu yang kehukuman itu paksaan, ya dia harus jalanin. Itu hukuman, sedangkan konsekuensi itu stimulus, berarti tanggapannya dia mau atau tidak, kayak gitu ya. Kan bisa milih, ya kan? Kalau yang paksaan kan nggak boleh. Nah terus kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyakiti diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Itu bedanya ada juga. Marah
tapi saya ingat aja lalu berdiri di sini dihukum Pak Heru. Menurut saya itu hukuman. Entahlah menurut Pak Heru itu konsekuensi ya, hukuman. Tetapi kalau hukuman itu katanya apa? Dipermalukan, merasa tidak dihargai karena dia akan dilihat teman-temannya ya kan. Terus kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Itu, nah terus hukuman ada ini apa beda hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya juga baru dapat Bapak Ibu ini. Terus kemudian kita lanjut aja langsung restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Berarti bukan menghukum Bapak Ibu. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya kaget ini kemarin restitusi ini mungkin kita sudah lakukan tapi setengah. Jadi kalau kita menghukum biasanya salah anak langsung kita hukum bukan? Kamu ini. Ternyata katanya kalau di kurikulum merdeka karena dia berpihak pada murid adalah dia harus apa? Kita membuat dia menjadi orang yang lebih baik dengan ditemukan dia diri sendiri seperti itu. Kalau lebih panjang waktu, nah ini ciri-cirinya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Langsung aja Bapak Ibu. Nah yang ketiga adalah nanti ada restitusi itu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu nggak? Kita membuat keyakinan di kelas itu aturan atau kesepakatan. Nah gitu. Nah setelah saya belajar, ternyata kesepakatan kelas itu bukan aturan. Bukan aturan, dilarang terlambat atau kita enggak. Jadi saya baru belajar nih kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Jadi tidak seperti yang saya buat, kita buat ternyata. Nah gitu ya. Kesepakatan kelas contohnya ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Contohnya gini. Ini yang disebut kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu artinya apa? Mengarahkan lebih banyak ke arah perilaku. Perilaku di dalam yang kita sepakati antara guru dan murid. Kalau ada seperti ini, datang tepat waktu mengucapkan selamat itu aturan, tata tertib. Itu bedanya. Jadi ternyata kalau kesepakatan kelas itu kami murid yang semangat belajar. Jadi kayak kita logo-logo yang di sini apa itu namanya? Aku datang tidak terlambat, apa pulang tak nah. Itu disebut seperti kesepakatan kelas. Kalau selama ini kan kita bikin kesepakatan kelas apa sih Bapak Ibu? Pasti kita bikinnya apa ya? Salah satu contohnya apa yang ada di kelas Bapak Ibu? Ke toilet izin gitu. Itu tata tertib katanya. Nah saya juga kemarin beda ya ternyata gitu. Jadi kesepakatan kelas itu lebih mengarah kepada perilaku yang ada di kelas antara guru dan murid dengan pilihannya sendiri dari dirinya gitu. Namanya kesepakatan berarti bersepakat atas dirinya dan orang lain gitu. Ya. Saling mengingatkan kebersihan kelas bisa. Berarti saya sepakat dengan murid. Ya kita sepakat berarti mengarah ke arah yang lebih baik. Itu bukan tata tertib. Nah gitu. Itu bedanya. Saya juga baru tahu kemarin itu setelah belajar ini saya ini ternyata bikin saya gitu. Kalau kita ke toilet izin itu tata tertib gitu. Nah itu ya Bapak Ibu antara kesepakatan kelas dan aturan. Terus kemudian keyakinan kelas ini bisa. Terus kemudian ini. Contoh di peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, aturan bukan? Selalu kembalikan buku kepada tempatnya, tata tertib atau aturan kan? Nah, dilarang mengganggu orang lain, jangan ini, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, itu aturan dan tata tertib. Kalau keyakinan kelas itu berarti perilakunya diri sendiri, mengarah kepada perilaku diri sendiri. Oke. Nah kalau keyakinan kelas sama aja tanggung jawab, menghormati orang lain. Berarti kita sepakat bahwa nanti kalau kita diskusi kita menghormati orang lain, menghormati, berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati. Nah, jadi kalau keyakinan kelas atau disebut kesepakatan kelas itu berbeda ternyata dengan aturan, dan seperti yang kita buat di kelas. Itu yang menurut saya dapat ilmu baru ya Bapak Ibu, hanya berbagi aja. Lalu yang terakhir, kebutuhan dasar manusia. Nah,
Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima bertahan hidup. Bapak Ibu, di semua orang ada ini. Jadi jangan salah, ini yang paling perlu, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu merasa nggak kalau kasih sayang itu perlu? Apalagi rasa diterima. Nah, yang paling menonjol adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah yang kita masih kurang kita lakukan kepada anak-anak. Ya kan? Kita hanya menyayangi mereka bisa aja karena aturan. Nah, bertahan hidup. Kalau kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, maka kita tahu menerapkan pengajar yang baik. Nah, yang terakhir 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini digunakan Bapak Ibu untuk kalau kita sedang menangani masalah siswa di kelas. Nah, yang mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah ibu berperan sebagai teman? Atau ibu berperan sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Kalau penghukum, orangnya menghardik, guru berbuat menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu orang yang suka hukum. Kalau membuat orang bersalah, dia itu berceramah, mengatakan seharusnya kamu itu begini, aku kecewa sama kamu menyakiti saya. Itu membuat orang bermasalah. Dari kelima ini Bapak Ibu, tuntutannya kita sebagai manajer. Dari kelima ini yang dituntut adalah Bapak Ibu sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebagai apa? Bapak Ibu melakukan anak itu untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan sebagai penghukum. Jangan jadi orang penghukum. Sekarang baru saya tahu kalau kita paling sering guru adalah ini, menangani masalah itu ini, orang yang menghukum, bukan sebagai manajer. Manajer itu Bapak Ibu tidak menghukum, tetapi mengarahkan anak itu menemukan apa yang menjadi lebih baik bagi dirinya. Itu intinya. Bapak Ibu kita belum sampai. Jadi kemana aja kita belum sampai. Apalagi jadi manajer. Kita itu masih di sini Bapak Ibu, masih tingkatan pertama. Jadi teman, ya udahlah ibu juga pernah melakukan, ayolah anak-anaknya gitu. Kalau manajer itu adalah kita itu harus meyakinkan anak-anak itu gitu. Meyakinkan bahwa dia menemukan masa depan yang cerah gitu. Meyakinkan bahwa anak-anak itu dapat menemukan masa depan yang cerah, itu manajer. Harapannya dari kita belajar ini, kita jadi ini Bapak Ibu. Ini susah, ini lama. Mulai proses dari ini. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian 5 posisi kontrol kembali. Oke. Nah, kalau ini contoh kata-kata yang kita lakukan dalam menangani siswa bermasalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tuh menyakiti saya. Itu namanya Bapak Ibu seolah-olah membuat anak itu orang yang paling bersalah. Gitu. Dalam menangani itu ternyata nggak baik. Kita nggak usah membuat anak itu paling orang bersalah. Itu karena kan tugas kita tadi di kurikulum merdeka itu adalah penuntut. Yang kedua, kalau penghukum itu kadang-kadang gini, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak lebih baik daripada ini. Itu penghukum. Itu berarti kita menghukum. Nah, terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, kamu juga kan bisa. Itu jadi teman. Berarti kita kayak kompromi, gitu ya. Itu ayolah kita demi ibu, kamu berbuat baik supaya kelas kita baik. Itu sebagai teman. Terus kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dilihat, diberikan kayak sogokan. Kamu kalau baik hari ini, kalau kamu tidak melanggar aturan hari ini, nah ini. Kalau kamu tidak melanggar aturan lagi, saya kasih kamu ini. Nah, itu namanya memantau. Nah, ternyata juga nggak baik buat anak-anak. Terus yang manajer nih, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Aslinya begitu kita Bapak Ibu. Oke,
baiklah, kalian kan hari ini bermasalah, kalian buat masalah. Ibu tidak akan menghukummu, tetapi coba kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan yang paling baik untuk dirimu. Harapannya begitu kata-katanya. Baru dia berpikir, oh saya akan begini, saya akan. Jadi kita mengarahkan anak itu tuh baik, bukan dihukum itu. Itu yang disebut dengan kurikulum merdeka berpihak pada murid. Intinya gitu. Tapi ya bukan berarti kita biarkan gitu ya. Terus kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu bukan fair. Kamu ini sudah umur nggak pernah dipukulin. Itu Agenda, apa? agenda. Ya gitu. Nah, itu namanya kita adalah sebagai penghukum juga. Oke, Bapak Ibu? Miss. Oi. Tapi kalau mamanya gini kan, dia kan suka usil sendiri. Dalam hal ini Marcel, gitu kan contohnya ya Marcel. Iya. Kita tuh udah tahu dia tuh selalu terakhir gitu loh. Tapi dia tuh usil sendiri dan nggak cepet diselesaikan. Terus kita ngomong, ayo Sel. Biasanya kan kamu yang terakhir. Ayo kita mau ke pelajaran selanjutnya Pak Arit umpamanya. Nah kalau kayak gitu gimana? Ayo. Kalau ada kata ayo berarti kan kamu mengajak, seolah-olah kamu mengkompromi. Nanti sebentar lagi kamu dengan Pak Arif juga. Nah itu jauh lebih baik daripada seorang penghukum. Jangan mendikte ya kali ya anak-anak atau apa sih namanya. Pokoknya kamu yang paling salah. Intinya jangan sampai kita di sini Bapak Ibu. Kalau ini masih mending, ayolah. Kalau ayolah berarti kan kita masih mengitu anak ya. Masih apa sih namanya? Memberi harapan bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang paling bodoh di kelas ini seperti yang kamu bilang walaupun di belakangan. Ayolah. Kalau kata ayolah itu berarti kamu seolah-olah teman bahwa kita dekat. Ayo lakukan begitu. Aku kan sudah ngajak kamu gitu. Itu di situ ya. Kalau kata ayolah. Nah itu contohnya kata-katanya. Jadi harapannya saya bilang tadi, Bapak Ibu kita di sini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Itu yang perlu kita bilang sama anak supaya dia bisa menemukan tujuannya apa sih Bapak Ibu? Supaya kalau dia nanti besar, dia bisa bertanggung jawab atas dirinya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu harapannya begitu. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan jawabannya yang di posisi manajer ini, nanti kalau dia besar, kalau dia mendapatkan masalah, dia itu bertanggung jawab dirinya menyelesaikan masalahnya. Oh ini yang terbaik untuk diriku. Harapannya sampai ke situ Bapak Ibu ini, manajer ini. Jadi jangan sebagai penghukum, saya bilang tadi, dia kalau penghukum dia langsung putus. Kamu tuh salah, kamu tuh nggak bisa. Itu maksudnya. Jadi harapannya kita sampai di sini. Ya. Kita di sini Pak. Iya. Supaya itu sedikit berkurang. Kita ubah. Siapa yang membuat kita sendiri? Dan harus ada pelatihan dari mana? Ada prakteknya Pak, praktek segitiga restitusi. Jadi praktek segitiga restitusi ini nanti ada Pak. Jadi di kasus yang ada di kelas Bapak Ibu catat dulu. Terus kemudian ada kata-kata apa yang harus digunakan. Di antara kata-kata ini Pak. Lanjut. Ini ada prakteknya Bapak Ibu. Nah segitiga restitusi ini prakteknya. Kita harus tahu ini Bapak Ibu, apa kebutuhan anak itu. Tadi kebutuhan dasar rasa diterima. Ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, rasa diterima dan rasa kasih sayang. Jadi ingin dihargai gitu ya. iya betul. Karena aku juga Manusia. Itu maksudnya berpihak pada murid, jangan kita gitu. Nah ini menstabilkan identitas ini. Berbuat tidak ada. Nah ini kata-katanya kalau Bapak Ibu mau praktek, kata-katanya ini. Kalau kita panggil anaknya misalnya ya, panggil, Vincent, siapa namanya terlambat misalnya seperti itu. Bapak Ibu boleh panggil, tapi jangan langsung salahkan. Tanya dulu, kenapa gue terlambat apa dan segala macam. Oke, sekarang kamu kan sudah terlambat. Kasih tahu dulu, kamu tahu nggak apa yang akibat terlambat itu? Dia suruh menemukan Pak, jangan Bapak yang kalau kita biasa di situ apa? Kamu tahu nggak kalau terlambat itu kamu akan ketinggalan pelajaran, kamu akan begini, kamu begini, itu kan yang kita lakukan. Padahal maksudnya temukan dulu dari dirinya
supaya dia sadar bahwa dia memang terlambat dan akan merugikan dirinya sendiri. Jadi menyadarkan diri sendiri gitu loh. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini yang kalau kedua ada prakteknya, suatu saat kita praktekin Bapak Ibu. Nah kalau kita mau menangani masalah nih, pertanyaan yang bisa diajukan biasanya seorang pemantau, ini pemantau ya, bukan penghukum, pemantau atau seorang manajer. Kalau dia pemantau, contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, terus itu kan, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu mau nggak seperti dirimu sendiri? Gitu loh, ibaratnya. Jadi dia menemukan dirinya gitu, siapa sih aku ini kenapa? Jadi dia tidak merasa disalahkan, dia merasa dia yang paling bodoh atau dia yang paling ini gitu. Terus kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu menjadi sikap yang membantu? Jangan kita yang mengungkapkan, tapi dia yang menemukan. Jadi arahnya itu Bapak Ibu selalu ke hal yang positif, ke yang baik, dan ditemukan oleh dirinya sendiri tanpa kita. Dengan tujuannya tadi yang saya bilang apa sih? Supaya kalau nanti dia besar, dia bisa bertanggung jawab atas dirinya, mencari solusi bagi dirinya sendiri kalau dia menghadapi masalah. Itu tujuannya. Kita posisi manajer itu supaya dia suatu saat kita membuat dia mengarah lebih baik, bertanggung jawab atas dirinya, dengan supaya kalau dia besar, kalau ada masalah nggak lulus UN pun dia berpikir nggak apa-apa, masih ada jalan yang lain, berarti masih bisa begini. Nah harapannya begitu, dia bisa mengatasi dirinya sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini pembelajarannya. Sedikit aja sih, nggak banyak. Tapi kalau mau praktek yang tadi segitiga restitusi itu ada kata-katanya, boleh dipraktekin oleh Bapak Ibu di kelas. Ingat, aku ini manajer. Nah gitu ya. Harapannya adalah kita sebagai posisi manajer menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara bagaimana murid bisa menemukan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sering berbaginya siapa? Tuhan Yesus memberkati. Boleh nggak? Silakan Bapak. Nggak tahu Pak. Saya Iya. para dibangun hukum ini kan sudah macam-macam orang dikatakan mendarah daging di kita dulu ya. Betul. Nah, untuk beberapa ini kan untuk mereka ini dibuatlah sebagai manajer ya. Iya. Untuk hari ini supaya ini tertanam kembali untuk menggeser paradigma pertama ini. Ada yang menggeser ya. Kira-kira berapa lama menurut mereka ini supaya Menurut kurikulum merdeka ini. bisa kelamaan akan hilang. Ya. Kapan sampai kapan? Kita mulai dari diri Bapak Ibu. Dari awal dulu ya. Satu kali tidak berhasil. Saya sudah praktekin di kelas 5. Beren sama siapa? Puan dan satu lagi siapa? Vincent, bukan Vincent itu beda. Kalau Vincent itu terlambat. Udah sampai Bapak Ibu berhasil tidak? Tidak berhasil. Mengulangi hal yang sama. Caranya Itu saya sudah praktekin segitiga restitusi ini. Nah, saya praktekin pada waktu itu mereka itu kasusnya adalah menginjak topi. Itu perbuatan baik tidak. Lalu saya praktekin siswa terlambat hukum. Berhasil tidak? Kalau yang topi itu belum berhasil Bapak. Terus setelah kita nggak berhasil, apakah kita sudah biarkan nggak berhasil? Nah, biar enggak, coba lagi. Gitu. Sampai kapan? Sampai dia bisa benar-benar menangani dirinya Pak. Jadi kita nggak memberi solusi ya Pak. Kita hanya menuntut, tapi dia menemukan dalam dirinya. Makanya kalau terlambat, pertanyaannya kan kamu tahu nggak kalau terlambat siang itu kamu ketinggalan guru, ketinggalan ini, ketinggalan itu kan yang kita ngomong. Kamu terlambat itu harusnya enggak. Coba ceritakan. Kalau menurutmu, kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana?
Itu Pak pertanyaannya, jangan kita yang memberi hukumannya. Jangan memberi jawaban. Iya, jangan kita yang memberi jawaban. Biarkan dia. Kalau misalnya kamu jauh lebih baik, kalau setelah ini apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak, kalau dijawab dia, iya saya tahu Miss, kalau terlambat itu nanti saya akan ketinggalan pelajaran atau ilmu. Nah, untuk itu supaya kamu tidak ketinggalan, kira-kira yang kamu lakukan apa? Jadi dia menemukan sendiri Pak, atas masalahnya dia menemukan sendiri. Jangan kita itu, biarkan dia menemukan sendiri. Ya. Informasi yang kedengaran di tubuh saya, Iya. kurikulum merdeka ini lebih cocok di kita yang tinggal di kota atau yang tinggal di desa. Nah, kalau kita tinggal di kota atau tinggal di desa, sebenarnya tergantung ya Pak. Makanya dibilang tuh kurikulum merdeka itu bergantung pada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu berarti kota dan desa. Zamannya di kota adalah zaman IT. Butuh tidak butuh, zaman di desa butuh Pak. Jadi kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan daerah dan lingkungannya masing-masing. Kalau kita terapkan di desa, emang ada di situ IT Pak? Nggak ada. Maka gurunya ya untuk membuat perubahan yang lebih baik. Kalau jadi pemimpin pembelajaran ya jadi yang baik dengan alam yang ada gitu Pak. Jadi nggak bisa disamain kota sama desa gitu. Berarti maka dari itu katakanlah tingkat emosional kami laki-laki kan lebih tinggi daripada tingkat emosional para ibu kami juga. Iya. Anak-anak. Iya. Tentunya juga berpengaruh kepada jumlah siswa yang utamanya siswa Pak Pras 10 orang, 12 yang itu ya, 11 anak yang seperti ini pasti ada angkat-angkat ya. Iya. Berarti namanya bisa berbeda dong kurikulum merdeka ini kok bukan materinya kan salah satu. Iya. Bukan materinya. Iya. Tapi kita sebagai manajer. Iya, iya, iya. Berarti ya bisa berbeda penanganannya. Bisa. Dengan saya walaupun notabene satu satuan gitu ya. Iya. Satu satuan pendidikan. Betul Pak, itu yang disebut merdeka tadi, bebas. Bapak menemukan yang penting arahnya ke arah lebih baik, Bapak hanya penuntun. Pak Pras 10, Bapak 30, beda. Bapak menangani kelas 1 dan menangani kelas 4 pasti beda. Karakternya aja berbeda kok. Nah gitu. Jadi intinya Bapak hanya menuntut, tetapi Bapak yang mengarahkan. Kalau beda, ya beda. Penilaiannya bisa beda-beda. Makanya kemarin itu waktu saya supervisi kan saya bilang berdiferensiasi Pak. Itu tergantung anaknya. Intinya memanusiakan manusia. Itu aja Pak. Berpihak pada murid, memanusiakan manusia. Jadi manusiakanlah murid kita. Gitu. Jangan seperti yang kita rasakan gitu ya kan. Segala sesuatu dipaksakan. Nah itu bedanya. Jadi kita belajar berpihak pada murid. Artinya segala sesuatu membuat murid menjadi bahagia dan menyenangkan. Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami sudah belajar tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Asnawati Sihombi. Perasaan kami sungguh sangat senang karena budaya positif dalam sekolah itu sangat diperlukan. Kenapa? Supaya anak-anak terbiasa menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif. Lalu yang bisa kami terapkan di sekolah adalah setiap kelas, setiap Bapak Ibu guru ketika mau memulai pembelajaran maka akan selalu menerapkan yang pertama ya, terlebih dahulu harus disampaikan ke anak bahwa budaya positif itu memang baik dan harus dilakukan oleh setiap anak-anak. Itu yang bisa kami terapkan dan kami dapatkan untuk kami laksanakan di setiap kelas kami masing-masing. Terima kasih.